Baik, shalom saudara semua. Saya Stefanus Yurgiananto. Kali ini saya akan menjelaskan ilustrasi jembatan yang merupakan konsep keselamatan untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan manusia. Pada Kejadian 1 ayat 26-27, manusia diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Hubungan manusia dengan Tuhan sangat baik. Manusia dapat berhubungan, berkomunikasi, ataupun berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan juga dapat berhubungan langsung dengan manusia. Namun karena dosa dan kejahatan, dalam Yesaya 59 ayat 2 yang dilakukan oleh manusia, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena itu, semuanya berubah. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Tuhan dengan manusia terpisah. Manusia tidak dapat lagi berhubungan dengan Tuhan, begitupun sebaliknya. Dan ini adalah merupakan jurang pemisah antara manusia dan Allah. Manusia berada di kebinasaan kekal dan Tuhan berada di kehidupan kekal karena dosa. Ada 3 hal yang membuktikan bahwa manusia berdosa. Yang pertama, semua manusia berdosa dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga, hukuman itu pasti. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Jadi ada 3 hal yang membuktikan bahwa manusia berdosa. Yang pertama, semua manusia berdosa dalam Roma 3 ayat 23. Yang kedua, ada upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Dan ini merupakan kematian yang pertama atau kematian lahiriah. Dan yang ketiga adalah hukuman itu pasti dalam Ibrani 9 ayat 27. Nah, pertanyaannya, kemanakah manusia akan dihukum dalam Ibrani 9 ayat 27 tadi ya? Dihakimi dan dihukum kemana? Yaitu ke neraka. Dalam Wahyu 21 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi setelah kematian lahiriah, manusia yang berdosa dan yang sudah terpisah dari Allah tadi akan dihakimi dan masuk ke dalam neraka. Dan inilah kematian yang kedua. Nah, setelah mengetahui bahwa manusia akan berakhir di neraka, manusia tahu bahwa mereka akan pasti masuk neraka. Manusia membuat beberapa cara agar mereka selamat dari neraka. Yang pertama adalah perbuatan baik dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya dengan perbuatan baik, jadi dengan perbuatan baik ini manusia berharap agar terhindar dari hukuman neraka. Namun gagal, karena dengan perbuatan baik pun manusia banyak melakukan dosa. Contohnya, di luar sana banyak manusia yang berbuat baik kepada orang lain, namun untuk menarik simpati. Dan banyak juga orang yang melakukan kebaikan ini digunakan untuk tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Jadi perbuatan baik pun gagal. Namun hal ini tetap diperlukan agar manusia tetap berbuat hal yang positif dalam kehidupan mereka. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 berbunyi demikian. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Jadi orang yang baik pun tetap berbuat dosa. Lalu yang kedua adalah dengan pendidikan. Jadi dengan pendidikan manusia berharap agar mereka selamat dari neraka, namun gagal. Karena pendidikan pun masih memungkinkan untuk manusia berbuat dosa. Karena kita lihat bahwa sekarang banyak orang yang berpendidikan, yang pendidikannya tinggi namun digunakan untuk menipu banyak orang. Dan
penipuannya itu digunakan untuk keperluan pribadi mereka, sama seperti koruptor, lalu pendidik-pendidik yang banyak membuat doktrin yang salah seperti itu. Namun pendidikan masih tetap diperlukan agar manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dalam kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, dengan etika. Dengan etika, manusia berharap agar mereka selamat dari neraka. Namun etika pun gagal, karena dengan etika pun manusia masih banyak melakukan dosa. Contohnya yang sama seperti perbuatan baik, dengan etika pun menunjukkan etika yang baik pun manusia masih banyak melakukan dosa seperti penipuan, lalu pembodohan publik seperti itu. Bahkan dengan etika yang baik pun manusia juga masih mempunyai natur dosa di dalamnya. Namun etika tetap diperlukan agar manusia tetap bisa menjalin rasa hormat terhadap sesamanya. Lalu yang keempat, ada kesalehan. Dengan kesalehan manusia berharap agar dapat selamat dari neraka. Namun juga gagal, karena dengan kesalehan pun manusia masih banyak melakukan dosa. Dalam Yesaya 64 ayat 6a, semua orang tidak ada yang saleh. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kesalehan kami ini seperti kain kotor, tidak ada seorang pun yang saleh di dunia ini. Karena itu, meskipun manusia mengusahakan 4 hal ini, semuanya gagal. Pekerjaan baik, etika, lalu ada pendidikan, dan juga kesalehan, semuanya gagal. Mengapa? Karena dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Intinya, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Lalu apakah ada jalan untuk manusia memiliki hidup yang kekal? Jawabannya ada, yaitu Injil. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Hal ini membuktikan bahwa ada 3 hal yang merupakan kabar bahagia bagi kita. Yang pertama adalah Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Artinya di situ ada pengampunan akan dosa-dosa kita. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Dan yang ketiga, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ia telah dikuburkan layaknya manusia, menebus segala dosa kita. Namun ia juga dibangkitkan, yang membuktikan bahwa ada harapan untuk hidup yang kekal. Nah, apa harapannya? Harapannya adalah hidup yang kekal. Dan hanya ada satu jalan saja, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jalannya hanya satu, yaitu Yesus. Tidak ada jalan lain. Dalam Yohanes 5 ayat 24, dengan mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, manusia dapat diselamatkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan mendengar dan percaya. Setelah kita mendengar, kita harus percaya. Karena setelah mendengar dan percaya, ada 3 janji Tuhan yang dapat kita dapatkan. Yaitu yang pertama, mempunyai hidup yang kekal. Saat kita percaya saat ini juga, kita mempunyai hidup yang kekal saat ini juga.
Dan yang kedua, kita tidak turut dihukum. Kita tidak perlu masuk ke dalam neraka yang akan datang nantinya. Dan yang ketiga, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, karena kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mau mendengar dan percaya kabar Injil ini. Kita sudah mau percaya akan kabar bahagia yang diberikan Tuhan, kabar kesukaan, yaitu pengorbanan Kristus. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, di manakah kita berada? Apakah kita berada di kebinasaan kekal? Ataukah kita ada di kehidupan kekal? Atau kita masih ada di tengah-tengah keduanya? Itu yang jadi pertanyaan kita. Ada 2 syarat menerima hidup yang kekal. Yang pertama dalam Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan yang kedua dari Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Maka dari itu, saat ini saya mengundang buat saudara sekalian untuk mau percaya. Saudara sudah mendengar kabar bahagia ini. Kabar Injil ini sudah saudara dengarkan saat ini juga. Karena itu saya mengundang untuk saudara mau menerima Tuhan, mau percaya Tuhan sebagai juru selamat pribadi saudara. Mari saya pimpin saudara dalam doa. Tuhan Yesus, saya adalah orang yang berdosa, yang seharusnya mati dan dihukum ke dalam neraka. Tetapi oleh karena anugerah-Mu, melalui karya-Mu, maka saya diselamatkan. Untuk itu, saya mau menerima Engkau Tuhan, mendengar dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya mau membuka pintu hati saya untuk mengundang Tuhan Yesus masuk dan bekerja dalam segala aspek kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat saudara. Karena saudara sudah mau mendengar berita Injil ini dan mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat pribadi saudara. Saat ini juga saudara sudah mempunyai hidup yang kekal dan sudah lahir baru. Saudara bisa menuliskan tanggal lahir baru saudara, dan saudara juga bisa memperingati ini sebagai hari kelahiran baru saudara. Jangan lupakan tanggal ini dan terus bertumbuh dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati.